Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhanisa Fitri dengan NIM 9. Perkenalkan, saya Talita Taya Salsabila dengan NIM 14. Perkenalkan, nama saya Bagus Arifin dengan NIM 28. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ulumah Haka dengan NIM 18. Perkenalkan, nama saya Alida Nurhadila dari NIM 31. Selamat mendengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan membahas tentang opening dan konsep yang akan kami buat. Yang pertama itu mempresentasikan sebuah website edukasi interaktif yang membahas tentang Asmaul Husna. Jadi latar belakangnya kami membuat website ini adalah karena pembelajaran Asmaul Husna ini masih cenderung disajikan dalam bentuk teks. Jadi sehingga kurangnya interaktif dan kurang menarik bagi pengguna, khususnya generasi muda bagi sekarang. Oleh karena itu kami membuat konsep ini lebih modern lagi. Kita membuat berbasis interaktif scrolling experience. Jadi dengan konsep ini pengguna dapat menjelajahi 99 nama Allah secara bertahap melalui tampilan visual yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Jadi di bagian sini tidak hanya membaca, pengguna juga dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih imersif, sehingga proses memahami Asmaul Husna itu jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Dalam pengembangannya, kami terinspirasi dari website interaktif modern ini yang mengutamakan pengalaman pengguna. Namun konsep tersebut kami adaptasikan di dalam konsep edukasi Islami agar tetap sesuai dengan nilai-nilai pembelajaran. Jadi baik dengan adanya website ini, kami berharap pembelajaran Asmaul Husna ini dapat menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Lubetana dengan NIM 18. Jadi pada bagian desain ini kami berfokus untuk menciptakan tampilan yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga memberikan pengalaman yang nyaman dan bermakna bagi pengguna. Kami menggunakan konsep desain minimalis dengan tema gelap dan aksen warna emas. Di sini kami menggunakan warna gelap dari sebagai background untuk menciptakan suasana malam yang tenang. Untuk warna kuning emasnya itu sendiri digunakan sebagai aksen pada elemen penting seperti teks dan efek glow agar terlihat menonjol. Untuk backgroundnya kami menggunakan elemen sky dan star layer, dan animasi bintang itu sendiri menggunakan keyframes twinkle. Sedangkan partikelnya menggunakan animasi fold up, sehingga tampilannya ini terlihat hidup seperti langit malam. Untuk konten utama ini kami tempatkan di bagian tengah layar menggunakan struktur kontainer, sehingga fokus pengguna tetap pada isi utama dan mudah dibaca. Kemudian untuk teksnya kami menggunakan teks yang bervariasi seperti teks 2XL dan teks 54. Gunanya untuk membedakan hierarki informasi. Jadi warna kuning ini digunakan untuk menonjolkan teks penting seperti nama Asmaul Husna. Kemudian di sini kami menambahkan animasi fade dan pergerakan menggunakan properti opacity, transform, dan transition. Contohnya pada name card, elemen ini akan muncul secara halus saat masuk ke layar. Kami menambahkan efek interaksi seperti hover pada tombol menggunakan class hover bagi yellow 400 ini agar tampilannya itu lebih responsif saat digunakan. Untuk progress bar ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pengguna ini telah menjajah konten. Jadi ini akan membantu pengguna memahami posisi mereka dalam keseluruhan halaman. Juga menjaga konsistensi desain baik dari warna, ukuran teks, maupun jarak antar elemen. Hal ini penting agar tampilan ini tetap rapi dan mudah dipahami. Jadi secara keseluruhan, desain yang kami buat bertujuan untuk mendukung pengalaman belajar yang lebih menarik, nyaman, dan tidak membosankan. Dengan kombinasi visual, animasi, dan layout yang tepat, kami berharap pengguna dapat memahami Asmaul Husna dengan lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Talita Taya Salsabila dengan NIM 2405176014. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar HTML yang terdiri dari head dan body. Nah, head di sini digunakan untuk mengatur halaman yang ada, sedangkan body berisi seluruh elemen yang ditampilkan ke pengguna nanti.
Baik, selanjutnya di sini kami membuat dua elemen utama untuk background. Di sini ada untuk background langit sama bintang. Kenapa? Biar si websitenya itu tuh dia lebih hidup dan tidak monoton. Jadi warnanya lebih hidup, dia ada bintang-bintangnya dan ada backgroundnya seperti warna langit gitu. Selanjutnya di sini ada div ID konten. Ini dia merupakan kontainer utama yang menampung seluruh konten mengenai Asmaul Husna ini. Nah, kontainer ini tuh sengaja kita bikin kosong karena kontennya tidak langsung ditulis di HTML ini, tapi dibikin secara otomatis di JavaScript, ada di sini. Terus tuh jadi dengan kita pakai ngosongin si kontennya ini, main kontennya ini, jadi kita nggak perlu nulis 99 Asmaul Husna itu di HTML. Jadi dia lebih efisien dan gampang dikembanginnya. Selanjutnya di sini ada progress bar, digunakan sebagai indikator visual untuk menunjukkan sejauh mana pengguna tuh telah menjelajah halaman. Nah, ini tuh bisa membantu pengguna buat memahami posisi mereka di dalam keseluruhan konten. Nah, terakhir di sini ada script src source-nya main.js. Nah, jadi HTML ini tuh terhubung dengan JavaScript buat logikanya. Jadi dengan pemisahan seperti ini, struktur websitenya itu dia dikelola dengan lebih rapi dan terorganisir. Jadi secara keseluruhan struktur HTML yang kami rancang ini tuh dia fleksibel tapi dan sederhana. Dengan memanfaatkan kontainer dinamis dan integrasi dengan JavaScript, website yang kita buat ini tuh mampu menampilkan konten secara interaktif tanpa harus menuliskan elemen secara manual satu persatu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Bobi Tarikin dengan NIM 28. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk si main.js atau JavaScript-nya. Langsung aja di sini ada variabel nama di sini names, di mana variabel names ini berisi sebuah dictionary yang berisi 4 key dan juga 4 values. Di sini ada R-nya Arabic, itu bahasa Arabnya, kemudian ada Latinnya, kemudian ada maksudnya apa, itu maksud apa, nama Allah maksudnya apa gitu, artinya. Kemudian ada detailnya di sini, detailnya. Ya, di sini ada 99 data atau 99 nama Allah di sini. Oke, itu kemudian kita lanjut ke variabel kedua. Di sini ada variabel palette. Palette sini merupakan variabel warna. Jadi di sana ada 99 data nih. Nah, nanti 99 data ini dibagi 10. Nah, dibagi 10 jadi ada 10 palet warna. Di sini sudah ada 10 palet warna. Nah, ini bisa lihat warna ungu, warna hijau, orange, biru, pink, ini warna apa ini, hijau kali. Nah, ini orang lagi, ini ya agak biru muda gitulah, baru ke pink lagi, ke merah. Oke, gitu ya, ini warnanya nanti bisa dilihat di website ini. Nah, ini warnanya kan di kelompok pertama kan dibagi 10, ini masih kelompok pertama sampai 10 harusnya masih warna ungu. Ini bisa dilihat nanti di 10. Nah, nanti di 11 masuk ke kelompok 2 dia tuh, warnanya jadi hijau gitu, berubah jadi hijau dan seterusnya, jadi sampai 10 bagian. Oke, di sini lanjut kita memiliki variabel current plate kemudian 0. Nah, ini maksudnya ke apa sih, kayak true and false nya gitu. Nah, di sini function untuk menambah atau mengambil paletnya ini palet warnanya ini. Kemudian ini function untuk nge-apply atau menerapkan sebuah warna langit gitu. Lanjut sini build star, ya namanya build star berarti membuat bintang. Nah, ini bintang-bintang kayak gini nih, bintang-bintang. Press dulu. Oke, membuat bintang-bintang sama dia nih. Pertama dia menghapus layer dulu dalam HTML nya gitu, mengosongkan dulu. Terus dia akan membuat random ini sebanyak berapa, 120 kan, membuat banyak bintang gitu. Terus sama dia nambahin ini elemen create div gitu. Jadi get element by id start layer. Start layer kan id ini kan ada div pertama nih. Nah, nanti tadi kan ada yang namanya create element div. Nah, nanti di dalam div ada div lagi gitu. Jadi dia membuat elemen baru divnya gitu. Div random aja. Random bintang untuk bintang-bintangnya. Ini size-nya sih random kalau kita lihat. Oh iya, ini size-nya random tuh, ada yang kecil, ada yang sedang. Gitu. Oke. Kemudian dia nambahkan juga nih di dengan variabel s, berarti di div-nya itu, di div yang dibuat nanti dia akan nambahin ini apa sih ini namanya, tailwind-nya. Dia akan nambahin class name-nya. Kita akan pakai tailwind, pakai kelas tuh, dia nambahin kelasnya juga sini. Terus sama ini nambah juga
CSS-nya buat style-nya juga di sini. Ini untuk variabel style dari CSS-nya. Yang ini kan pakai Tailwind ini CSS biasa. Oke, tinggal ditambahkan aja di sini layernya di append child, ditambah aja append child test. Oke, kemudian lanjut sini own particles. Nah, particles itu yang ini particles itu yang naik ini particles. Oke, di sini sama dia akan menambahkan sebuah partikel tuh. Sama juga kayak tadi dia create elemen i apa div juga di sini. Cuman dia nggak ada anunya spawn particles itu. Oh ya, di sini dia tapi nggak ada anunya ya. Nggak ada yang namanya ini apa namanya HTML gitu. Kayak struk apa? Ya kerangka awalnya nggak ada dia. Jadi langsung ditambahkan aja gitu. Dari kosong langsung ditambah. Kayak tadi sama dikasih kelasnya juga sini Tailwind-nya, baru CSS-nya ditambah aja. Sama ke build content. Nah, ini hal yang penting ya. Yang halaman utama lah untuk menampilkan anunya data-datanya gitu. Sini variabel container ngambil elemen dari ID konten. Di sini konten mana konten? Bulan progress konten itu mana? Oh ini dia kontennya. Kan kontennya kosong nih. Sebenarnya kosong ya. Kontennya kan kosong. Nah, nanti di dalam build konten yang penting gitu. Jadi setiap nama ini di yang tadi yang 99 itu dipakai fungsi for each atau perulangan gitu, perulangan for setiap nama itu akan dibagi 10 ini, bagi 10 sama dengan 0, maka di grup ini grup label dilabelkan dia. Nah, sama ini dia buat elemen tadi yang bisa dilihat di sini kan kelompok pertama nih, nanti setiap data juga dibagi 10 akan dikelompokkan menjadi kelompok pertama kedua, jadi 1 sampai 10 kelompok pertama, 11 sampai 20 kelompok 2, 21 sampai 30 kelompok ketiga gitu dan seterusnya. Itu kemudian sama dia membuat elemen terus dia ngasih ke ini kelas namanya apa nih. Nah, ini bisa dilihat kalau dari gambarannya sih ini kan di pertama yang luar nih yang kuning nih. Nah, div lagi di dalamnya itu ini yang ungu gitu. Terlihat. Nah, tuh yang ungu itu ditambah div yang ungu itu. Oke, lanjut ke section ini sih buat garis ya, section ini buat garis ini section. Elemen div lagi, dia ada div lagi, dibuat lagi, terus buat kelas name-nya lagi. Oke, lanjut sini ada card ini buat ini yang dalam biru, yang warna biru nih cardnya. Itu sama kayak ini, dikasih kelas name aja. Batch itu yang ini nih, batch yang ini nih 1 sampai 99 itu batchnya. Number of batch, dia cuma kasih kelas name sama text content doang tuh yang ini nomor ini dari 99 gitu. Kemudian di ini Arabic text yang buat lagi elemen div sesuainya Arabic, textnya yellow, kelas name-nya tadi oke. Open modal klik di koala. Oke, jadi untuk yang Arabic ini yang bagian ini hanya, jadi kalau misalnya tidak ada function on click tuh, on click open modal tuh, open modal. Oke, ini kalau diklik nah dia akan membuat ini gitu. Jadi yang awal itu yang ini deh, div yang ini deh. Sama ya, class name, CSS nya, text content, ini namanya ngambil dari Arabicnya. Oke, ini ke function open modal itu di mana ya? Open modal itu di HTML ya, open modal lupa. Close modal, ini ada close modal sih. Oke, lanjut aja. Oke, kita lanjut ini buat latinnya, nama ini yang ini nama latinnya nih, yang ini. Nah, itu sama dia ngebuat elemen baru buat kelasnya juga, buat stylenya, terus teks kontennya namanya di ini biar dicetak di sini gitu. Oke, terus mining juga sama sih kayak tadi tuh, dibuat baru, dimasukin kelasnya, stylenya apa, terus teks kontennya apa. Ini sama sih, kurang lebih sama aja, cuma ditambahin ini apa open modal. Jadi open modal ini function buat ngebuat buka ini. Kalau diklikkan ini antara klik ini tuh dia ini open modal buat ini card ini yang apa ya, overlay lah mas, apa bahasanya overlay kalau di editing gitu. Jadi yang ada di halaman utama, di atas halaman utama itu, nah ini dia modalnya overlay gitu. Jadi itu tinggal ditambahkan aja nih. Di pertama ditambahkan batch dulu, jadi batchnya dulu yang batch ini
kemudian Arabicnya ditambahkan Latin, terus meaning, button, terus card, baru section. Tambahkan ini. Oke, tambahkan tuh dari yang biru dulu, dari atas tuh nomor satu dari 99, baru Allah Arabicnya Allah, baru Latinnya Allah, baru yang Maha Esanya, terus baca makna itu di dalam di pertama gitu. Terus dia akan buat card lagi di situ, card baru section gitu. Baru card kedua itu yang ungu sama ada sectionnya, section itu yang ini garis. Oke, jadi kita lanjut ke update progress. Di sini ada yang namanya scroll ya. Di sini untuk scroll ya, kita silang ya. Nah, ini scroll tuh. Nah, ini scroll ya tuh. Nah, ini masih scroll ya. Kalau di scroll ke bawah, dia akan get elemen by di progress bar. Progress bar itu yang ini ada nih progress bar. Ini progress bar nih. Kemudian ID, oke, text content. Nah, ini yang di sebelah ini gitu. Terus dulu, yang tadi saya bilang function yang di paletnya kan tadi sama dengan 0 tuh, yang ini. Nah, di atas ini current palet 0. Nah, jadi kalau ini kan sama dengan misalnya 10 bagi 10 sama dengan 0 tuh. Jadi kalau nggak sama dengan 0 berarti nggak akan di-apply gitu. Berarti kalau misalnya 11 bagi 10 kan sisa 1 tuh. Jika grup tidak sama dengan current paletnya kan 0 gitu. Jadi kan grupnya 1 tidak sama dengan 0, berarti ini apply skill palet, jadi diganti paletnya gitu, di update paletnya gitu. Jadi saat paletnya menyentuh ke 11, nah berubah warna. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya check batch. Ini buat function untuk kalau ini kan kayak disembunyikan gitu. Jadi kan sebelum kontennya ini menuju ke tengah sini, dia akan dihilangkan tuh, hilang. Jadi saat udah mau menuju ke tengah baru ditampilkan itu visible, diperlihatkan di sini function ini. Yang tadi open model itu yang ini, kalau diklik, nah ini open model, ini overlaynya. Kita bisa lihat itu sesuai IDX nya di variable names di data-data itu. Modal tuh, ngambil dia modal Arabicnya, ini ambil Arabnya, ambil Latinnya, maksudnya meaningnya, baru detailnya tuh ambil. Terus overlay di elemen ID, sama ini dia pakai remove dan juga add gitu. Jadi overlaynya remove hidden. Oke, jadi satu ini function open model yang tadi ada di atas ya. Ini open model yang ini, on click buka open model. Jadi setiap diklik kan kalau di index HTML ini dia open model itu dia ini ada kelas hidden, jadi disembunyikan dia. Jadi kalau di dalam inspect ini atau di tampilan ini nggak kelihatan ya sebelumnya nih, di hidden gitu. Jadi saat diklik one click, nah dia akan nambahkan yang namanya ini remove hidden. Dia ngebuang hiddennya, ada disembunyikan atau dibuang, jadi dia menampilkan tuh. Sama ini flex buat ya itu posisinya buat rapi gitu. Nah, barunya ada function close model. Kalau tadi kan di kebalikannya kan di hidden. Nah, ini ditambahkan lagi hiddennya kalau di close gitu. Ini bisa dilihat add hidden sama remove flex gitu. Jadi dia akan ngebuang yang namanya ini kan tadi terampil nih. Kalau ditutup tuh dia akan menambahkan lagi yang namanya hidden, yang add hidden lagi. Jadi setelah ini hiddennya hilang, kalau di open modal dia hilang, pas di close modal dia ditambahkan lagi gitu. Oke, lanjut ke untuk kliknya di sini. Modal overlay dia ngambil dari CSS nya nih. Nanti customer click function target list. Oke, jadi ini untuk kalau nggak salah ini kalau diklik ini, nah dia akan keluar gitu. Ini ada pakai cooldown juga, jadi pakai escape juga bisa langsung keluar di ini. Escape kalau klik escape keluar, klik escape keluar. Oke, jadi di luar ada dua ini, berarti di luar overlay sama escape gitu untuk nutupnya cross modalnya. Oke, lanjut sini head scroll in. Determine by ID scroll in. Oke, 180 opacity. Oke, jadi setiap diklik nih scroll in-nya itu di opacity-nya dikurangin gitu. Terus saya di sini scroll update progress, terus nanti ditambahkan ini setiap kita scroll function di update progress dan checkback sama head scroll ini nyala gitu. Head scroll ini. Oke. Tuh, jadi untuk setiap scroll terus.
langsung diinisialisasi di sini. Yang tadi build starnya ditambahkan star, build content, on particle, sama apply palette dimulai dari nol ini. Terus dari nol, dari indeks ke nol berarti warna hijau. Terus update progress sama check fetch gitu. Set. Nah, kalau di inspect pun yang tadi ini konten-kontennya tadi, padahal dalam HTML itu cuma satu line gitu kan, di utama di main kontennya itu karena tadi pakai perulangan, jadi setiap datanya itu diulang terus nih sampai banyak nih. Diulang, kita ada data pertama nih, ini data pertama, ini diulang lagi ke data kedua, ini section, ini data kedua, diulang terus gitu. Oke, itu aja sih untuk penjelasan JavaScript-nya. Mungkin banyak penjelasan saya yang sulit dimengerti dan berlibat-libat, ya saya mohon maaf. Dan ya kurang lebihnya saya mohon maaf lah kalau ada lebih, ya terima kasih, kurangnya banyak. Dan itu sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saat halamannya udah kebuka, langsung lihat itu tampilan utama dengan background langit malam, ada bintang dan bulannya. Nah, ini tuh membuat kesannya itu tampilan website ini tuh lebih estetik dan juga sesuai dengan tema religi. Lalu di bagian bawahnya ada nama-nama Allah muncul satu persatu dalam bentuk kartu. Nah, setiap kartu ini berisi nama Arab dan nama Latin dan artinya. Nah, dan tombol untuk melihat penjelasannya detail ini. Kita klik baca makna. Nah, di sini udah terlihat detailnya ya. Lalu, kalau saya scroll ke bawah, nah, progress bar-nya itu di atas akan ikut bergerak. Yang ini. Nah, progress bar-nya itu akan ikut bergerak itu yang kuning ini. Dia ikut bergerak kalau kita scroll ke bawah. Nah, kalau saya klik salah satu tulisan Arab atau tombol baca makna, maka akan muncul pop-up berisi penjelasan lebih lengkap. Ya, kurang lebih seperti itu. Sama. Ya, jadi kurang lebih sebagai kesimpulan ini proyek yang kami buat ini berhasil membuat proyek Asmaul Husna yang tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga memberikan pengalaman interaktif bagi pengguna dari proyek ini tuh. Kami bisa belajar bahwa website ini tuh bisa dibuat lebih menarik dengan animasi, scroll effect, dan pop-up detail sehingga pengguna tidak bosan saat mempelajari Asmaul Husna. Website ini tuh bisa dibuat lebih menarik dengan animasi, scroll effect, dan pop-up detail sehingga pengguna tidak bosan saat mempelajari Asmaul Husna. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.